Minggu keempat masa Prapaskah. Bergembiralah, bersorak-sorailah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah menjalani hampir separuh masa Prapaskah kita. Gereja mengundang kita sejenak untuk mengungkapkan kegembiraan sukacita kita pada Minggu Gembira ini. Bagaimana kabar Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih? Semoga hari ini dalam sukacita kegembiraan kita boleh mengalami kesehatan yang baik, teguh dalam iman, kuat dalam pengharapan. Amin. Nah, Bapak, Ibu, mari kita ikuti bacaan-bacaan hari ini. Episode orang buta yang disembuhkan Yesus dalam Injil mengajak kita bersukacita. Benar sekali bahwa kegembiraan kita berkaitan dengan cahaya, dengan kesembuhan. Dia yang tadinya tidak melihat, sekarang melihat betapa besar sukacitanya. Sulit bersukacita dalam kegelapan, bukan? Namun kegelapan akan dihalau oleh terang yang dahsyat, yang tiada lain adalah Yesus. Yesus yang bangkit, terang bagi kita, cahaya bagi seluruh dunia. Dalam bacaan kedua, kita diingatkan bahwa karena dosa kita hidup dalam kegelapan. Bahwa kita sekarang menjadi anak-anak terang karena terang Kristus menerangi kita semua. Amin. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penyembuhan orang buta mengungkapkan kebenaran firman Allah, karya ilahi, belas kasih ilahi yang membawa sukacita kegembiraan, cahaya yang menerangi. Bukankah Paskah, kebangkitan Kristus merupakan cahaya bagi hidup kita? Nah, bagaimana Yesus mulai mengadakan penyembuhan? Tentu saja dimulai dengan pertanyaan para murid. Mengapa orang ini lahir buta? Karena dosanya kah? Atau karena orang tuanya? Murid-murid punya pikiran ketika lahir, anak tidak berdosa, dia suci. Kita juga berpikir demikian, bukan? Tapi karena dosa asal saja dan seterusnya. Sekarang buta, berarti tentu karena orang tuanya. Karena orang tuanya dong. Yesus menjawab, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Dengan keadaan seperti ini, buta, sesungguhnya karya Allah harus nyata dalam diri si sakit ini. Situasi seperti ini adalah kesempatan untuk menyatakan kebaikan Allah, kemuliaan dan kebesaran Allah. Kesulitan, penderitaan, cobaan, tantangan adalah kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kasih dan belas kasih-Nya. Yesus berkata, karya Allah harus nyata sekarang juga. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus merenung, bermeditasi. Lalu ia meludah di tanah, buat lumpur dengan air ludah, lalu mengoleskan pada mata si buta.
Yesus berkata, sekarang pergi ke kolam Siloam, cuci matamu, bersihkan matamu. Siloam artinya pergilah. Ada kaitannya dengan bermisi. Ini artinya berkaitan dengan Paskah, dengan baptisan. Melalui baptisan kita semua dicuci, bukan? Disiram, dibersihkan. Dan kita siap bersaksi, diutus. Nah, ini dia. Si buta taat pada apa yang Yesus katakan kepadanya. Dia lakukan apa yang Yesus perintahkan. Dia sembuh dan melihat kembali. Melihat mujizat ini, banyak orang meragukan. Benarkah ini? Benarkah dia buta? Benarkah dia buta sejak lahir? Si buta bersaksi, benar, ini aku. Ini aku. Sebelumnya aku buta, sekarang aku sembuh. Aku dapat melihat. Kemudian si buta dibawa kepada orang-orang Farisi. Karena Yesus melakukan penyembuhan ini pada hari Sabat, hari yang dilarang untuk melakukan kegiatan. Terjadilah interogasi bermacam-macam. Si buta memberikan kesaksian dengan luar biasa. Dia yang menyembuhkanku adalah seorang nabi. Dia sungguh nabi. Lalu pertanyaan disampaikan kepada orang tuanya. Orang tuanya juga tegas memberikan jawaban. Anak kami lahir buta. Dan bagaimana sekarang dia bisa melihat? Kami tidak tahu. Semakin dicerca, semakin didesak. Orang yang disembuhkan ini semakin lantang berani bersaksi. Bahwa dia yang menyembuhkanku adalah seorang nabi. Dia percaya sungguh kepada Tuhan. Dan dia bersujud di hadapan Yesus. Wow, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Dan itulah sesungguhnya proses pertobatan menuju iman. Nah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus kemudian berkata dengan keras, aku datang ke dunia ini supaya yang buta dapat melihat dan yang melihat menjadi buta. Kata-kata Yesus ini merupakan seruan bagi orang-orang Farisi supaya mereka bertobat. Nah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama, pengurapan Raja Daud menjadi Raja Israel. Sungguh luar biasa rencana Allah. Meski saudara sulungnya, saudara tuanya yang punya perawakan tinggi, gagah, ganteng. Tapi bukan dia yang dipilih Allah. Manusia melihat apa yang fisik, apa yang kelihatan di depan matanya. Tetapi Tuhan melihat hati seseorang. Kita mohon kepada Tuhan supaya penglihatan rohani kita ini semakin tajam. Sehingga dalam memilih dan memutuskan, kita dapat memutuskan yang benar. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kalau kita bertanya, apa sih istimewanya Daud? Tidak terlalu hebat, tetapi Tuhan melihat hatinya. Hatinya yang baik, yang jujur. Karena itu Tuhan memilih Daud menjadi Raja Israel. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Paulus berbicara tentang cahaya rohani. Apa yang dia katakan? Dulu kalian adalah orang-orang kegelapan. Sekarang kalian adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yang menjadi buah-buah terang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baca berulang kali, renungkan, resapkan, dan bawalah dalam doa. Niscaya masa-masa prapaskah kita ini sungguh akan menyadarkan kita betapa pentingnya pertobatan yang mengantar kita kepada iman yang sungguh-sungguh.
Salam, saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Domus Batu Malang. Terima kasih, terima kasih. God bless you all.